Teman-teman semua, hari ini cukup deras di area Canggu, jadi saya sempetin ngevlog buat teman-teman semua untuk menjawab pertanyaan tentang mergernya Shutterstock dan Getty Images. Jadi saya akan memberikan sebuah bonus vlog, artinya insight buat teman-teman semua dari dua sudut pandang. Satu sebagai saya kontributor, yang kedua adalah sebagai saya seorang investor di pasar modal. Jadi mungkin ini tidak pernah terpikirkan kepada dari teman-teman semua, tapi izinin saya untuk bisa share dari dua sudut pandang ini sebagai saya seorang kontributor, artinya saya sebagai seorang profesional, saya fotografer, saya cari uang, saya jualan foto, saya jualan footage, bahkan tadi malam foto jarinya anak saya yang biasa laku 10 sen, lakunya $5, 55 sen. Dan bagaimana insight dari saya sebagai seorang pemegang saham, walaupun saya sahamnya di Indonesia ya. Ini kan saham Getty ini kodenya GETY dan saham Shutterstock ini kodenya SSTK. Jadi kedua company ini adalah company raksasa dan dia sudah listing di Bursa Efeknya Amerika. Jadi kita akan bahas tentang hal itu, so stay tune guys. Selamat pagi dari Pulau Bali, Land of God, Pulau Dewata. Jadi nama saya Bima Aditya, teman-teman matur nuwun sekali, matur suksma, teman-teman sudah support channel YouTube saya dengan klik subscribe, kemudian teman-teman kasih kolom komentar, nulis-nulis di sana ataupun DM di Instagram tentang, dan yang kali ini ya, ini yang lagi banyak sekali di DM adalah insight saya tentang mergernya Shutterstock dan Getty Images. Ini cukup mengagetkan untuk beberapa kontributor. Rata-rata sih kayaknya mungkin 70% pada ketakutan lah mungkin sebagai kontributor. Tapi gini ya, teman-teman juga harus lihat insight dari sahabat saya Mas Rizky Pradata dan juga Mas Daniel. Mereka adalah orang-orang top, kontributor top, authorized-nya di bidang Shutterstock luar biasa, melebihi saya secara profesionalitasnya. Jadi teman-teman lihat juga dari mereka sudut pandangnya seperti apa, dan vlog ini juga dibuat setelah saya nonton vlog-vlognya Mas Daniel dan Mas Rizky. Jadi sekarang gini, saya akan membagi dua cerita ya. Dari sudut pandang saya sebagai seorang fotografer atau kontributor, dan yang kedua adalah sudut pandang saya sebagai seorang investor. Sekarang sudut pandang saya sebagai seorang kontributor. Tahun 2020, ini terjadi chaos di dunia Shutterstock khususnya, karena Shutterstock itu downgrade royalty dari 25 sen minimal menjadi 10 sen. Ini banyak sekali kontributor yang udah jadi kontributor Shutterstock itu pada resign dari Shutterstock. I don't want to be a Shutterstock contributor anymore. Shutterstock is shit, dia bilang gitu. Cuma pada waktu itu saya bilang begini, itu di masa COVID ya. Di masa COVID itu karena saya mungkin terbiasa dapat royaltinya kecil kali ya. Jadi buat saya 25, 30 dolar, 50 dolar sebulan itu huge amount buat saya. Maka ketika dia turunin 25 sen menjadi 10 sen, selama saya masih bisa earning, buat saya nggak ada masalah. Dan sebenarnya jualan di Shutterstock itu adalah sumpah saya. Tahun 2016 ketika foto saya pre-wedding itu laku 76 dolar, saya bilang, ini mau 1 sen aja kalau selama saya dapetnya sambil tidur, saya lakuin kok. 1 sen memang kecil, tapi bagaimana ketika 1 sen ini terjadi 1000 kali lipat? Jadinya gede. Itu pola pikir saya. Teman-teman nggak setuju juga nggak masalah kok. Intinya adalah saya tetap berkarya di Shutterstock dan sampai sekarang saya masih dapat earning dari Shutterstock dan saya mensyukuri apa yang Shutterstock berikan ke saya. 10 sen, 1 dolar, 2 dolar, 5 dolar, 15 dolar, terserah. Dia mau kasih berapa saya udah nggak peduli lah. Yang penting saya kumpulin uangnya untuk jangka panjang. Yang ditakutkan sama para kontributor adalah ketika Shutterstock dan Getty ini merger. Ini kan kalau nggak salah nilainya 3,7 billion dollars. Billion itu adalah miliar dolar. Jadi angkanya sangat gede. Nah ketika mereka merger, sebenarnya perusahaan-perusahaan gede itu merger itu biasa. Di Indonesia misalnya kayak ini yang belum terrealisasi ya. Jadi perusahaannya Pak Haritanu, ini BMTR sama MNCN ini dalam rangka merger. Jadi sebenarnya perusahaan merger itu hal biasa gitu. Saya juga sebagai apa ya? Sebagai kalau teman-teman tahu villa saya sama coffee shop saya di Jogja, itu sebenarnya adalah gabungan dua perusahaan juga.
Satu perusahaan cuan atau perusahaan di mana pemilik propertinya. Yang kedua adalah perusahaan saya namanya Bomanta. Bomanta itu adalah operational systemnya. Saya menguasai 100% operational systemnya. Jadi semua villa-villa saya itu kalau nggak ada saya, kafe saya itu juga nggak akan bekerja. Itu sama ketika teman-teman misalnya punya rumah atau punya hotel, punya gedungnya. Teman-teman kerjasama sama Accor, kerjasama sama Hyatt. Ini semacam kerjasama partnership sih. Sebenarnya merger itu sebenarnya gabungan. Walaupun bukan terus kayak partnership biasa, tapi kurang lebih ya bahasa gampangnya mereka bekerja sama lah, kurang lebih begitu. Nah, sebagai kontributor, ini apakah ini akan ada penurunan nilai royalti? Bisa saja terjadi. Maka bagaimana kita bisa bersaing? Satu adalah kualitas. Jadi Shutterstock itu dan Getty nantinya, Microsoft itu kan pasti akan ujung-ujungnya mereka ini kan gabung untuk bersaing di dunia artificial intelligence. Shutterstock kalau nggak salah di belakangnya sudah ada OpenAI, kemudian Getty saya nggak tahu ada siapa. Nah memang yang paling diuntungkan adalah yang punya Nvidia. Yang Nvidia itu adalah orang yang dulu jualan VGA dan sebagainya, sekarang dia adalah orang di belakang semua AI system. Kemarin sempat ke Jakarta bareng Mbak Najwa Shihab ya. Ini orang paling tajir nih, 2000 triliun kekayaannya. Nah maka kualitas teman-teman, kualitas kita semua ini benar-benar harus ditingkatkan. Maka kalau di Phototube ya, itu saya benar-benar ngajarin fotografi murni gitu. Saya nggak membahas tentang Shutterstock ada sih, cuman saya lebih membahas tentang fotografi murni di mana saya ngajarin tentang how to shoot, how to take framing, composition, kemudian lighting seperti apa, itu semua saya ajarin di situ. Karena ke depan, kalau misalnya kita nggak menguasai teknik fotografi murni, terus kita cuma jebret, ya dapat duit gitu. Tapi bagaimana ketika teman-teman mau survive di sini, teman-teman mau bisa motret yang bagus, teman-teman mau jualan yang bagus, ya bersaingnya udah kualitas. Quantity juga, tapi kualitas ini nggak pernah bisa dipungkiri. Kalau dunia digital content ya, dari zaman saya bikin tulisan ngeblog, jadi blogging tahun 2010, itu tagline-nya gini, quality is always the king. Jadi kualitas itu akan selalu menjadi raja dari semua produk, digital produk, physical produk, apapun itu. Maka, satu, kualitasnya teman-teman tingkatin. Yang kedua, teman-teman harus punya mindset bisnis yang jelas. Jadi, jangan lagi menganggap bahwa Shutterstock ini cuma mainan-mainan biasa. Saya membuat ini menjadi ringan, biar saya bisa share kepada teman-teman semua bahwa let's do it guys. From the small step. Jadi, mari kita lakukan dari hal-hal yang sederhana. Ciptakanlah sebuah harapan, walaupun dia kecil. Jadi kalau teman-teman sekarang kondisi perekonomiannya nggak bagus, mari ciptakan sebuah harapan. Harapannya apa? Harapannya fotonya 10 sen. Tapi kan nggak ada yang tahu. Ternyata teman-teman bisa laku $8, $11. Itu udah rezekinya teman-teman, bukan rezeki saya. Tugas saya cuma share di sini bahwa saya punya keseharian memotret daily stock life. Dan itu menarik buat saya. Foto jari keriput yang biasanya 10 sen, tadi malam laku $5. Ya saya juga nggak pernah tahu bisa laku $5, siapa yang beli saya juga nggak ngerti. Bukan urusan saya gitu, itu udah urusannya Gusti Allah lah. Saya tugasnya kan cuman motret doang gitu. Saya motret berkualitas, wrinkle-nya, jari keriputnya kelihatan, lighting-nya bagus, belakangnya ada blur-blurnya, selesai. Itu tugas saya sebagai kontributor kayak begitu. Jadi, satu, kualitas foto teman-teman ditingkatin. Yang kedua, mindset bisnisnya harus benar. Di mana Shutterstock ini bisa dijadikan bisnis buat teman-teman harian. Atau teman-teman bisa jadikan Shutterstock ini sebuah investment untuk jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun. Di mana teman-teman kumpulin duitnya selama 10 tahun dan belikan sesuatu dari hal itu. Terserah teman-teman mau belikan saham, kalau saya beli saham ya. Teman-teman mau belikan emas boleh. Sekarang banyak kok platform-platform yang bisa beli emas cicil segala macam banyak. Mau yang offline ada, online ada. Jadi mindset bisnisnya harus benar. Kualitas foto, sekali lagi ya, saya ingetin sampai ketiga kalinya. Satu, kualitas foto harus bagus. Yang kedua, mindset bisnisnya mesti benar. Sekarang yang kedua, dari sudut pandang saya sebagai seorang investor. Saya sudah memasuki tahun ketiga, mengalokasikan hampir 70-80% uang saya dari AdSense, dari penjualan e-book, dari Shopee affiliate, dari Shutterstock, dari manapun. Intinya uang-uang yang teman-teman percayakan ke saya. Ada yang beli e-book, ada yang beli link lewat link Shopee, ada yang join kursus fotografi saya. Saya sebenarnya
Hidup saya juga nggak berubah, gini-gini aja. Cuman saya yang dulunya, saya dari uang wedding itu saya mengalokasikan ke perusahaan saya namanya Bomanta itu adalah operating system villa dan resort saat ini. Itu kemudian saya mengalokasikan uang saya ke pasar modal. Saya akan ngomong sederhananya begini, selama 11 tahun saya mengalokasikan hampir 70-80% uang saya ke hospitality. Akhirnya teman-teman bisa lihat sekarang, real time, physically, teman-teman ke Jogja, teman-teman masuk di area keraton, itu ada salah satu legacy saya, namanya adalah The Cendela. Itu ada guest house-nya, ada villa, saya punya 10 kamar di situ, dan Sapulu Coffee, one of the best coffee in Yogyakarta. Airbnb-nya, Cendela, itu sudah menerima lebih dari 15 kali superhost. Jadi, ini fundamental bisnis saya sangat kuat. Saya zero debt, saya nggak punya utang. Teman-teman mampir ke Jogja, lewat ke Jogja, kalau nggak mau mampir nggak masalah, lewatin aja. Teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya berinvestasi selama 11 tahun di dunia hospitality. Ketika saya memulai tahun 2018 akhirnya, valuasi pembangunan Cendela itu sekitar 3,5 miliar. Kalau sekarang mungkin termasuk tanah di angka sekitar 6-7 M. Jadi dari seorang fotografer kampung pinggir jalan yang kemudian dia menguasai sistem operasionalnya, saya bisa berinvestasi di bidang hospitality, di mana saya motret nggak motret, saya tetap dapat duit. That's the point of investing, guys. Maka, sekarang ini saya fokus sekali menginvestasikan 70-80% uang saya di pasar modal, karena by 2023, saya menemukan satu angka, bahwa IHSG Indonesia itu jumlahnya 7.700 triliun. Ini uang yang sangat besar sekali. Di mana 1% aja saya dapat dari uang itu. Ini saya bisa beli semuanya cash. Bahkan saya bisa bangun villa di Bali besok pagi cash. Saya bisa beli, saya lagi kepengen banget, pengen punya mobil BYD electric car gitu. Itu bisa dibeli cash. Atau mungkin saya kepengen punya Road King Classic custom buat saya jalan-jalan sama istri saya. Cash, guys. Karena kalau saya berinvestasi di bidang hospitality aja, saya akhirnya bisa punya villa, saya punya coffee shop sekarang. Dan saya motret nggak motret, saya tetap dapat duit. Saya motret ini untuk investing selanjutnya. Saya nggak mau tergiur dengan uang saya yang sekarang. Semuanya harus ditabung. Hidup sederhana, investing. Dan saya akan menikmatinya mungkin nanti umur 60, ketika saya mungkin anak-anak udah pada gede-gede, saya pengen ngajak jalan-jalan anak cucu setiap tahun, mungkin 2 kali ke luar negeri, 1 kali di Indonesia. Saya fokus sekali investing. Nah, ketika dulu saya mengalokasikan sedikit sekali uang saya untuk hospitality, kok ternyata sudah jadi villa. 10 kamar dengan satu coffee shop yang menurut review adalah coffee shop yang paling ramai dikunjungi orang-orang bule di city center. Ini bagaimana ketika saya hidup sederhana lagi dan menginvestasikan uang saya 70-80% ke pasar modal di Indonesia. Saya saat ini suka sekali dengan dunia perbankan sama tambang energi lah. Jadi uang saya dari situ. Saya menikmati royalti Shutterstock konten AdSense saya tuh setelah nanti saya dapat dividen atau saya dapat capital gain kenaikan harga saham. Saya baru nikmatin. Cuman kalau teman-teman yang pada hore-hore dapat pembayaran Shutterstock terus mereka teman-teman makan-makan, no. Saya nggak melakukan itu, guys. 70-80%-nya saya belikan saham. Lalu korelasinya apa dengan yang namanya Getty dan Shutterstock ini? Jadi kalau teman-teman investasi di saham, teman-teman harus membaca laporan keuangan, teman-teman harus membaca aksi korporasi, teman-teman harus melihat ownernya ini siapa. Craig Peter kalau nggak salah di Getty atau Paul Hennessy di Shutterstock, itu CEO-nya. Kalau misalnya teman-teman itu orang stok ya, atau orang investasi saham, harusnya momentum kayak gini dimanfaatkan. Karena saham Shutterstock itu naik di atas 20%. 22,7 atau 23, berapa ini masih simpang siur, tapi 20% naik. Getty itu naiknya sekitar 38-39, hampir 40%. Jadi berarti gini, teman-teman punya uang di Shutterstock dapat earning nih, teman-teman beliin sahamnya Shutterstock. Biasanya terkumpul 10 juta. Itu kalau kemarin 10 juta, ini saat ini sudah naik menjadi 12,5 juta. Teman-teman punya uang 10 juta beliin sahamnya Getty, itu yang tadinya 10 juta, itu bisa naik menjadi 30% berarti mungkin 13, hampir 14-an juta. Itu kalau 10 juta, royalti teman-teman diinvestasikan ke situ. Bagaimana kalau misalnya teman-teman masukinnya 100 juta? Bagaimana kalau teman-teman masukinnya 1 M? Teman-teman udah motret just for fun lah. Artinya bukan, ya just for fun artinya gini, kualitas tetap ada, mindset bisnis tetap ada. Cuman teman-teman juga mendulang
capital gain-nya, teman-teman bilang dividennya, ini kayak double income stream. Maka dari itu yang namanya investasi buat saya saat ini saya Januari ini saya terima dividen tanggal 15 Januari dari 2 company. Padahal tanggal 22 saya berangkat sama anak-anak saya sama istri saya ke Jepang. Saya motret, kasih mereka liburan, wacana bahwa di luar negeri seperti ini, saya kenalin nanti sekolah di Jepang tuh kurang lebih seperti ini, siapa tahu saya punya kesempatan untuk nyekolahin mereka semua ke luar negeri. Jadi saya akan beli cappuccino, ini cappuccino rasa dividen, cappuccino rasa capital gain. Itu rasanya seperti itu dan itu nikmat sekali ketika teman-teman bisa menginvestasikan uang teman-teman, bahkan teman-teman bisa menikmati kerja keras teman-teman di saat teman-teman itu lagi tidur, lagi liburan, itu rasanya nikmat sekali. Karena pagi ini sangat spesial, saya kasih bonus konten lagi buat teman-teman tentang tadi sudut pandang dari sisi fotografer atau profesional. Anggaplah kita semua profesional atau kontributor. Yang kedua adalah investor. Lalu yang ketiga yang terakhir, this is the most important one. The customers, guys. Jadi yang namanya bisnis, itu tuh kalau misalnya sudah dalam tingkat lanjut, itu bukan lagi cuma sekedar bagaimana cari uang hari ini untuk makan, bagaimana menjualkan barang ini untuk, bukan guys. Bisnis itu lebih ke arah bagaimana how we treat the customers. Maka ketika tadi, bagaimana saya di Cendela, saya bisa dapat predikat 15 kali superhost. 1, saya anti endorsement. Yang kedua, saya melayaninya dengan tulus, pakai hati nih. Ada yang kecelakaan, saya rawat. Ada yang butuh bantuan, saya bantu. Ada yang lagi makan, saya ajak ngobrol. Saya nge-treat customer saya merawat customer saya. Lalu bagaimana Sapulu Coffee itu menjadi salah satu coffee shop yang saya bisa bilang terbaik di Jogja. 1, beans-nya terbaik. Yang kedua, baristanya terbaik. Roastery-nya terbaik. Mesin yang saya bisa beli, mesin yang terbaik. Ketika semuanya terbaik, ini semua akan tercipta sebuah prestasi yang terbaik juga. Nah, sekarang customer, ini kan harus dirawat. Nah, customer zaman sekarang, ini maunya adalah berpacu di bidang artificial intelligence. Lalu bagaimana keadaan Shutterstock sama Getty yang dulunya bahkan menurut saya, ini gontok-gontokan. Karya di Shutterstock bisa dijual di Adobe Stock, tapi nggak bisa dijual di Getty. Mereka tuh kayak kucing sama anjing gitu, mutungan lah gitu. Tapi sekarang ternyata mereka merger. Sama dong, kayak Pak Jokowi sama Pak Prabowo ketika tadinya adalah kedua kontestan presiden, ternyata satunya presiden, satunya jadi menhan. Kolaborasi dong guys. Nah, customer sekarang maunya adalah di bidang artificial intelligence, semuanya dipermudah lah. Nah, inilah tujuannya Shutterstock sama Getty Images merger. Untuk siapa? Untuk ngerawat si pelanggan-pelanggannya mereka. Untuk ngerawat mungkin Virgin Air yang jadi pelanggan mereka, untuk merawat Al Jazeera, National Geographic, mungkin Asian Food Channel, dan lain sebagainya. Ini customer-customernya mereka. Gojek, Bank Mandiri, BCA, ini customer-customernya mereka. Jadi, mereka melakukan ini untuk sebuah tujuan kebaikan. Sama ketika mereka menurunkan 25 sen ke 10 sen, kalau saya hanya mengaca dari kontributor mindset, wah ini brengsek nih perusahaan motong-motong royalti. Tapi bagaimana kalau saya mengaca dari sudut pandang investor dan customer? Ini adalah cost saving. Dan bisnis is still business guys. Siapapun bisnisnya yang cost-nya terlalu besar, itu pasti gampang bangkrut. Teman-teman melihat ya, perusahaan bisnis apapun, baik yang mulai pinggir jalan sampai yang mungkin sudah IPO, kalau dia cost-nya terlalu besar, lama-lama neracanya minus, akhirnya bangkrut kok. Saya melakukan itu. Kebangkrutan saya pertama kali adalah tahun 2008 kalau salah. Saya minus 25-an juta usia 26 tahun. That's horrible guys. Itu parah banget itu. Jadi kalau misalnya bisnis itu dibiarkan cost-nya nggak kekontrol, pasti minus. Nah makanya sebenarnya Shutterstock sama Getty ini sama-sama menghadapi sebuah tantangan baru. Tantangannya adalah AI. Ketika AI ini kan energinya gede banget guys. Kita bicara energi aja baru dari sisi listriknya aja. Belum dari sisi mungkin karyawannya dan lain sebagainya. Ini cost saving sebenarnya. Apapun itu parameternya saya juga nggak ngerti gitu. Cuman yang namanya bisnis itu selalu ada cost. Karena bisnis itu simple. Cost sama revenue. Jadi kalau kita udah dapat cost sama revenue, kita dapat profit, that's business. Jadi teman-teman yang bisnis, teman-teman yang jualan di Shutterstock, jualan di Adobe, apapun itu. Make sure teman-teman tahu profitnya berapa. Dan teman-teman kembangin tuh. Nah kalau dari sisi customer, kalau sekarang customer maunya AI, pengembangan AI lah. Walaupun kan foto-foto kita kalau di data licensing kan masih dipakai untuk pengembangan AI. Kan. Ya sekarang ngevlog gini aja, saya kemarin lihat ada ngevlog begini udah pakai AI, bentuknya sama persis kayak saya ngevlog kok.
Jadi customer tuh udah maunya udah kayak begitu. Nah kalau misalnya Shutterstock sama Getty nggak merger, mereka nggak bisa jawab tantangan pelanggan. Kalau mereka nggak bisa jawab tantangan pelanggan, mereka bangkrut. Mereka bangkrut, matilah kita semua udah. Jadi mereka tuh sekarang sedang melakukan sebuah kebaikan sebenarnya. Maka teman-teman perlu mengacak dari sudut pandang 3 nih. Tadi saya janji 2, saya kasih bonus lagi. 1 kontributor, yang kedua adalah investor, yang ketiga adalah customers. Jadi begitu teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Tunggu dulu, belum selesai. Jadi sekali lagi ya, teman-teman tetap semangat. Yang jualan di Getty monggo, yang jualan di Shutterstock monggo. Teman-teman sabar dulu, wait and see, karena proses mergernya ini belum selesai. Prosesnya masih dalam, sekarang secara finansial mereka baru kayak gabungin kekuatan. Karena bisnis itu kalau misalnya udah gede, ya kekuatannya cuma dari financial. Financial itu cuma numerik angka, mereka gabungin pindah sini, pindah sana, segala macam, shareholdernya dapat berapa persen, wah kayak gitulah. Nanti ke depan akan ada perubahan baru, namanya kebijakan-kebijakan tentang mungkin aplikasinya diganti, atau mungkin kebijakan royaltinya diganti, itu nanti dulu. Tapi gini, teman-teman nggak usah khawatir. Kalau teman-teman terlalu khawatir, itu biasanya teman-teman baru memulai. Earning aja belum, payout belum. Terus kemudian teman-teman ragu, wah saya sudah terlanjur masuk ke sini, ini saya sebaiknya masuk lanjutin bikin stok atau enggak ya? Itu sama pertanyaan di 2020. Waduh, saya baru masuk Shutterstock, ternyata earningnya dari 25 sen menjadi 10 sen. Kalau saya gini, kalau teman-teman masih suka, kerjakan. Teman-teman nggak suka, tinggalin. Saya nulis ebook jualan foto dengan Shutterstock, saya bikin ebook fotografi. Itu tuh buat memfasilitasi teman-teman yang mau belajar fotografi. Teman-teman suka monggo, teman-teman nggak suka nggak usah beli, teman-teman kepengen gratisan nonton YouTube, kepengen yang komprehensif tinggal beli ebook saya, daftar Phototube dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang masih bingung takut, ya terserah teman-teman. Tapi kalau teman-teman ragu, teman-teman takut, percayalah sama saya bahwa teman-teman tidak akan pernah merubah nasib teman-teman sendiri. Karena sebuah keberhasilan itu pasti didapat sama orang-orang yang berani menghadapi keraguan, berani menghadapi ketidakpastian. Ini ngomong-ngomong saya belum pernah kerja karyawan ya, jadi saya murni 100% bisnis. Ya bisnis itu rasanya gitu, nggak ada kepastian gajian, nggak ada kepastian untung, tapi kita berani, kita tekuni apa yang kita suka, kita kemudian atur keuangannya, atur manajemen waktunya. Ya akhirnya saya sekarang hidup 15 tahun dari fotografi. Jadi begitu teman-teman semua, mudah-mudahan vlog kali ini bermanfaat. Teman-teman bisa download apapun yang tadi saya bilangin tentang tutorial itu di semua link description. Dan saya masih memotret dengan Canon EOS M10 dan iPhone X yang merupakan peralatan sederhana bagi saya dan mungkin bagi sebagian teman-teman. Peralatannya juga bisa cek semua di bawah. Sampai ketemu di vlog berikutnya.